Tiga dosa terbesar pendidikan Indonesia, menurut Nadiem Makarim adalah sikap intoleransi, bullying, dan pelecehan seksual. Menurut Pak Menteri, yang sebagian besar waktu pendidikannya diselesaikan di berbagai negara itu, dia akan membuat program-program yang akan disusun untuk menyelesaikan tiga dosa tersebut. Sayangnya, masa pandemi belum juga berakhir, sehingga kita belum bisa merasakan langkah-langkahnya yang konkret dan kelihatan. Memang, sampai hari ini masalah pandemi COVID-19 di sebagian besar belahan dunia belum juga usai. Akibat pandemi, boleh dibilang pola hidup masyarakat menjadi banyak berubah. Segala hal disesuaikan dengan kondisi nyata. Tujuannya supaya kehidupan dengan segala dimensinya bisa tetap berlangsung semaksimal mungkin. Sistem pendidikan nasional kita pun harus disesuaikan, yaitu dengan setengah tatap muka, setengah online. Daerah yang sudah diizinkan untuk tatap muka pun masih tetap diatur kehadirannya. Setengah minggu tatap muka dengan skedul selang-seling, sementara hari-hari lain tetap belajar secara online. Para orang tua terpaksa harus ikut menyimak dan membantu putra-putri mereka dalam proses belajar ini. Tidak sedikit yang terpaksa harus mengingat kembali dan ikut belajar lagi, agar bisa membantu putra-putri mereka. Hal itu ada baiknya. Orang tua selain menjadi lebih terlibat dengan pendidikan anak-anaknya, juga dituntut menjadi lebih pintar, agar anak-anak kita bisa terus belajar dengan tepat. Dan karena sinyalemen Nadiem berkaitan erat dengan persoalan mental dan moral, orang tua punya kedudukan yang sangat strategis dalam membina moral putra-putri mereka. Anak-anak kita harus terus belajar dan menimba ilmu walaupun secara online. Mereka harus tetap berkembang dalam ilmu pengetahuan dan moral, supaya mereka nantinya tetap bisa ikut menyelesaikan sekolah mereka, bisa lulus dan punya ijazah. Konon, ijazah sekolah termasuk salah satu penentu masa depan seseorang. Betulkah begitu? Apa memang tuntutan zaman ini, kalau tidak punya ijazah tidak akan sukses? Apa iya sekolah yang menentukan masa depan seseorang? Apakah yang punya ijazah tinggi punya jaminan akan lebih sukses kehidupan dan sikap moralnya? Bagaimana dengan mereka yang sekolahnya pas-pasan, tetapi sukses hidupnya dan baik perilakunya? Ada sebuah pepatah yang sangat kuno yang berbunyi, non schola sed vitae discimus. Artinya, kita belajar bukan untuk sekolah, tetapi untuk hidup. Dalam konteks tersebut, belajar bukan lagi sekedar mengejar nilai, melainkan agar tahu bagaimana caranya hidup. Kalau sekedar mengejar nilai, akan lahir generasi yang tidak original, akan lahir murid-murid yang tukang contek, menghalalkan segala cara, karena yang dipentingkan hanya nilai. Mereka juga menjadi tidak toleran terhadap perbedaan, karena semata-mata mengejar nilai akan membuat orang tidak peduli dengan keadaan di sekelilingnya. Ketika dewasa, mereka tidak kreatif mencipta, melainkan menjadi tukang copy paste karya orang lain, alias plagiat, ulung, cak kampak. Sekolahnya tinggi tetapi ilmunya dangkal. Gelarnya sarjana namun tidak becus dalam bekerja. Katanya rasional dan educated tetapi mudah dihasut dan diadu domba. Sikap mereka sempit dan sulit menerima perbedaan. Jangan-jangan mereka juga berpotensi menjadi predator-predator tersembunyi yang suka membuli dan melecehkan orang. Walau alam. Semboyan non schola sed vitae discimus berarti belajar bagaimana bisa hidup dan menjadi orang baik. Itulah yang terpenting dalam pendidikan. Mau belajarnya tatap muka atau online tidak masalah. Mereka belajar untuk menjadi manusia kreatif, mencipta, belajar menjadi manusia seutuhnya. Sekolah tetap penting, namun bukan untuk menjadi plagiat, melainkan untuk melahirkan kreator. Ilmunya adalah ilmu hidup. Moralnya adalah moral yang humanis dan universal. Belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup. Berarti seseorang dituntut agar menerapkan ilmu yang didapat untuk dipraktekkan di dalam kehidupan.
orang menjadi arif bijaksana dan sukses bukan karena sekolah, melainkan karena belajar. Akan lahir generasi kreator, pencipta-pencipta ulung, sebagaimana para ilmuwan mampu menciptakan teknologi yang handal. Para pencipta atau kreator sejati inilah yang telah dan akan selalu merubah dunia. Ketika orang rindu untuk terus mendapatkan pengetahuan dan ilmu, baginya kemajuan ada di ambang pintu. Ilmu sejati adalah dasar bagi perubahan. Sebaliknya, establishment attitude atau sikap suka kemapanan menghasilkan sikap stagnan, pasif, sekedar aman, sekedar nyaman, dan malas. Terus-menerus belajar adalah panggilan semua orang. Kata orang tua kita dulu, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Indonesia butuh revolusi mental yang radikal. Radikal berbeda dengan ekstrim. Radikal itu artinya radix, akar atau mendasar. Kalau ekstrim itu artinya sesuatu yang sangat berlebihan. Real break atau perombakan total sangat diperlukan dalam revolusi mental Indonesia. Perubahan radikal untuk melakukan penciptaan, artinya perubahan yang mendasar untuk berkreasi, merupakan kunci kemajuan. Indonesia yang kaya akan perbedaan ini butuh perubahan mental yang radikal, tuntas, tandas, sampai ke akar-akarnya. Tradisi lisan dalam bentuk digital audiovisual seperti yang kita lihat hari-hari ini harus disertai dengan tradisi membaca dan menulis agar budaya visual, khususnya lewat gadget yang sedang marak, tidak semakin menenggelamkan kita ke danau sikap konsumeristik dan easygoing belaka dan rentan dijerumuskan oleh ajaran-ajaran sesat. Indonesia butuh perubahan yang tetap mengakar pada tradisi kebudayaan dan kearifan lokal. Tentu generasi muda adalah harapan kita semua. Generasi muda adalah pewaris utama kebudayaan manusia. Marilah bersama-sama kita ciptakan suatu peradaban yang lebih maju dan lebih manusiawi, karena kita mau terus-menerus belajar. Belajarlah untuk hidup, bukan untuk sekolah. Jangan takut untuk belajar dari rumah secara online atau datang ke sekolah. Ajari anak-anak kita untuk memahami ilmu yang mereka sedang geluti sebagai tongkat penyangga kehidupan mereka. Ilmu yang mereka pelajari minimal harus berguna untuk hidup yang mandiri dan bermoral. Yakinkan mereka untuk belajar sebanyak-banyaknya agar mereka punya perangkat yang lengkap untuk menghadapi kehidupan. Sadarkan mereka, ilmu-ilmu mereka adalah senjata untuk bertarung melawan tantangan zaman, mengiringi arus perkembangan dan perubahan yang begitu pesat. Lahirkan sarjana-sarjana yang selain brilian juga humanis, yang akan mampu menaklukkan dunia. Salam peradaban.